Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan melanjutkan playlist kita yaitu React.js Authentication dan Authorization. Pada video sebelumnya kita sudah membuat simple halaman registrasi dan juga membuat komponen input ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan membuat halaman login dan juga kita akan tambahkan input validation. Jadi harapannya nanti itu sebelum inputnya itu kita submit atau login dan registernya kita submit, itu kita validasi dulu inputnya biar lebih aman seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita langsung buka coding kita. Ini kita sudah buka code terakhir kita ya. Kita sudah selesai dengan halaman register. Kita running dulu. Sudah running, kita lanjutkan. Sekarang kita buat ini ya, loginnya sudah ada. Kita copy saja semua dulu dari register. Terus kita ganti nama dulu. Ini jadi mana ya, mana? Cons register login. Terus exportnya paling bawah, login juga. Terus kita sesuaikan dulu. Di sini judulnya masih registration ya. Kita ganti jadi login. Terus kalau login itu kita cuma butuh email sama password. Confirm password kita udah tidak pakai lagi. Oke, kita cek. Pada registernya masih aman. Nah, loginnya seperti ini. Terus kemudian ini juga harus kita sesuaikan. Saya zoom dikit ya untuk code-nya. Berarti di halaman login. Ini kita ganti jadi create one. Terus saya nggak mau pakai href. Ini mungkin saya ganti pakai span aja kali ya. Tapi kalau span ini nggak bisa diklik. Terus class name-nya kita tambahin jadi ini cursor pointer. Jadi pas kita arahkan jadi pointer, cuman on click-nya belum ada. Kita tambahkan on click. Nah, untuk pindah halamannya kita pakai ini aja ya, bawaannya React Router Doom yang kemarin juga sudah kita install. Kita ganti login. Kita akan import namanya use navigate ya, dari React Router Doom. React Router Doom use navigate. Terus kita taruh di paling atas, nggak harus paling atas juga nggak apa-apa sebenarnya. Navigate sama dengan use navigate. Terus selanjutnya ini kita hapus, namanya juga nggak butuh. Data register kita ganti jadi data login. Confirm nggak ada, name nggak ada, data login. Ini on click-nya navigate
kita arahkan ke halaman mana? Ini kita akan arahkan ke halaman ini ya, out register. Saya enter dulu. Ini kan kliknya ke out register. Oke, kita coba. Oke, udah benar, berarti yang di bagian register kita perbaiki juga. Use navigate. Cursor pointer on click navigate out login. Oke, login ke sini. Oke, sejauh ini udah oke. Terus kita cek dulu. Udah ya, udah oke ya. Kita input email. Terus passwordnya juga nggak kelihatan. Oke, kita cek muncul di konsol log. Muncul email dan password. Oke. Selanjutnya setelah kita sudah buat halaman login, kita akan bikin validasi untuk input data. Nah, kita ke ini ya, Explorer dulu. Terus di bagian sini src, saya zoom lagi. Di bagian src kita buat bukan file. Kita buat satu folder namanya helper. Jadi nanti function-function yang kita gunakan sebagai bantuan kita tuh nanti akan kita taruhnya tuh di sini. Nah, sekarang kita buat file namanya input validation. Nah, jadi nanti cukup dari satu file ini aja bisa kita pakai di banyak tempat. Jadi enggak per halaman kita bikin validasi input masing-masing, enggak. Yang pertama kita bikin text validation. Kita bikin export default text validation. Oke, sementara gini dulu. Oke, saya kecilin dulu. Terus setelah text validation kita punya email validation. Email validation. Lalu kita ada password validation. Satu lagi mungkin boleh deh, confirm password validation. Oke, kita taruh dulu semua. Email, password, confirm password. Oke ya. Nah, pertama kita akan buat untuk yang text validation ya. Nah, yang di text validation ini yang kita butuhkan tentu saja value-nya. Kita kasih nama variabelnya text gitu aja. Dia string atau null.
kita kasih string kosong. Terus selanjutnya panjang maksimal number, kita inisialisasi 255. Terus kemudian field name itu string, kita inisialisasi field name. Terus selanjutnya ada required, berarti boolean ya, kita inisialisasinya true. Terus kemudian kita cek if teksnya sama dengan 0 dan dia required, kita akan return, berarti pakai field name ya. Oh enggak, field name is required. Nah ini. Terus kalau misalkan misal bisa aja kan teksnya tuh user inputnya string kosong doang, dan kita pastikan dia required, kita akan return ini juga. Oke, terus case selanjutnya bisa aja tuh panjang maksimalnya lebih dari yang sudah kita tentukan, berarti if ini ya, berarti teks lebih besar dari ini maxnya, kita akan return max, kita tulis max length-nya karakter. Ini kenapa ada error, kita tambah ini biar memastikan kalau teksnya ini bukan 0, jadi bisa kita ambil panjangnya berapa. Terus kalau dia lolos dari semua validasi itu, kita return ada string kosong aja itu. Terus selanjutnya email mungkin kurang lebih di sininya sama ya, kita kopikan saja. Oke, terus di sini mungkin juga sama, masih sama. Tapi untuk email kita pasti perlu menambahkan satu lagi, itu namanya regex. Regexnya itu saya sudah ada untuk yang email. Ini saya copy aja ya. Oke, berarti kita pakai rules di sini juga sama teks dan ini regex untuk cek email, kemudian tes, yang kita tes adalah teks. Nah ini kalau kita lakukan hal seperti ini, dia itu return yang diberikan boolean true atau false. Nah berarti kalau ini apa, regexnya kan dari sini ke sini. Kalau dia true kan berarti lewat, karena kita kasih tanda seru di depannya, berarti tidak true, berarti salah format emailnya. Kita akan kembalikan email invalid. Nah, ini. Terus kalau dia lolos berarti oke, nggak masalah gitu. Terus selanjutnya untuk password itu kita kadang kan punya rules, panjangnya harus minimal berapa karakter, maksimal berapa karakter. Oke, ini kita copy juga, terus kemudian paste.
maksimal, misal kita buat maksimalnya 12, terus kita butuh satu lagi min, misal minimal harus 8. Terus kemudian ini bisa kita copy, kita paste juga di sini. Terus karena kita punya min, berarti ini ya, teksnya itu harus di antara min dan maksimum gitu. Maksimumnya sudah kita define, sekarang tinggal satu lagi yang belum adalah minimum. Copy aja. Lebih kecil dari min. Kita balik, ini kita ganti jadi min. Oke. Untuk confirm passwordnya saya rasa nggak perlu ya, nanti kita validasi agak-agak manual aja lah. Oke, kita sudah ada teks, email, password. Teks ini nanti bisa berupa teks apa aja, yang nggak harus nama juga sih. Oke, sekarang kita ke halaman login. Nah, kita taruh validasinya di mana? Sebelum kita taruh, kita import dulu. Input validation. Kemudian, nah, waktu on change. Jadi ketika kita ubah-ubah inputnya, itu kita cek. Nah, caranya if name sama dengan email, terus satu lagi if name sama dengan password. Terus kita bikin satu variabel string error. Pertama kita inisialisasi dia string kosong, terus kemudian input validation titik email validation ya, tengah validasi email. Teksnya kita ganti pakai value, terus kemudian panjang maksimalnya itu berapa karakter, misal saya tulis 100, kemudian nama fieldnya apa, email, terus dia required apa enggak, kita buat dia required, berarti kita isi true seperti ini. Terus kemudian string error input validation titik password validation, teksnya berarti pakai value juga. Terus kemudian minimumnya, nah ini minimumnya misal kita harus kasih dia passwordnya itu minimal 4, terus misal maksimalnya 12. Terus nama fieldnya password, terus requirednya true. Ya dong, masa mau login nggak punya ini, nggak punya passwordnya. Oke, kita cek, sepertinya ada yang salah ya di sini. Kurang satu lagi nih. Nah, oke, udah ya, udah aman. Selanjutnya kita udah set errornya, lalu kita taruh dia ke state error data. Sama cara setnya, kita tinggal kasih dia name. Nah, value nya jangan pakai value tapi pakai ini str error. Oke, udah ya. Sekarang kita coba refresh dulu. Nah, ini kan bukan email nih, dia
muncul errornya email invalid. Nah, ketika kita taruh yang benar, dia akan keganti. Nah, kita masukkan satu karakter, udah muncul nih validasinya minimal 4. Terus kita udah kasih 4. Nah, ini lebih dari 12. Oke. Udah ya. Terus selanjutnya ketika kita klik submit atau klik login, kalau bentar kita refresh, kita langsung klik login seperti ini, kita pengennya muncul juga validasinya karena dia masih kosong kan. Nah, bisa kita lakukan seperti itu. Kita buat satu function lagi, kita tandai dulu. On validation. Nah, on validationnya ini saya mau kasih return dia itu boolean ya. Kita simpan dulu ke temporary validation. Ini kita ambil interface-nya dari login. Oh, data login. Kita login. Terus email. Kita copy saja biar validasinya seragam ya, jangan sampai yang atas 100 yang bawah 50, kan nggak lucu. Data email password kita copy juga dari sini. Data password set error data. Nah, karena dia udah sama bentuknya, tinggal kita taruh saja si temporary validation-nya. Terus selanjutnya kita looping key dari objeknya. If temporary validation as any tidak sama dengan string kosong, kita akan return false. Berarti ada yang inputnya nggak benar gitu. Terus pas submit berarti kita harus tambahkan valid, diambil dari on validation. If valid, kalau dia valid kita konsol datanya, kalau nggak valid ya udah nggak ngapa-ngapain. Kita coba refresh, login, oke. Udah ya. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video kita kali ini. Jadi tadi kita sudah membuat halaman login dan juga sudah membuat helper untuk validasi input, dan sudah kita coba terapkan juga untuk di halaman login. Jadi hasilnya kurang lebih seperti itu. Eh, Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like apabila teman-teman suka dengan videonya, komen untuk memberikan saran atau masukan, dan jangan lupa juga untuk subscribe apabila channel ini membantu dan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.